Di sini saya akan menjelaskan tentang mabuk-mabukan. Pengertian perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga dapat melalaikan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan qamar yang secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi akal. Selanjutnya, jenis minuman yang memabukkan. Ada beberapa jenis minuman beralkohol yang dapat memabukkan, yaitu yang pertama bir, brandy, dan vodka. Selanjutnya, nilai negatif perilaku mabuk-mabukan yaitu yang pertama, melanggar larangan agama, yang kedua, melarang melaksanakan ibadah, yang ketiga, menghiasi diri dengan kekotoran dan kekejian, yang keempat, menimbulkan gangguan mental, yang kelima, menimbulkan kejahatan di masyarakat, dan yang keenam, mendapatkan sanksi agama dan hukum. Selanjutnya, menghindari perilaku mabuk-mabukan. Cara menghindari perilaku mabuk-mabukan yaitu bisa dilakukan dengan meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Selanjutnya, meningkatkan kualitas akhlak, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri, dan yang terakhir, menghindari diri dari perilaku atau lingkungan yang tidak baik. Selanjutnya, hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan, yaitu yang pertama, mengkonsumsi khamar di samping ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Karenanya, khamar disebut perilaku kotor. Yang kedua, pengharaman mengkonsumsi khamar didasarkan atas akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya akal nalar yang ada pada manusia, di samping adanya keburukan yang bersifat ekonomi, kesehatan, dan sosial. Yang ketiga, sanksi hukum yang diterapkan pada pengkonsumsi khamar pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah, memberi efek jerah pada pelakunya, dan menjaga ketentraman dalam masyarakat. Selanjutnya, perilaku judi. Pengertian perilaku judi dalam ensiklopedia Islam diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Pengertian judi yang dalam bahasa syar'i adalah setiap orang yang berusaha menghindari pergaulan dengan perjudian, disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Selanjutnya, unsur-unsur judi, yaitu yang pertama, permainan, untung-untungan, dan taruhan. Selanjutnya, nilai negatif perilaku judi, yaitu yang pertama, judi perbuatan di atas dengan rich yang berarti kotoran manusia, bau busuk, dan menjijikan. Yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Yang keempat, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama lantaran perjudian. Dan yang terakhir, sarana syaitan untuk melupakan kita kepada sholat, padahal itu adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan nurani dan jasmani. Selanjutnya, cara menghindari perilaku judi, yaitu yang pertama, senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Yang kedua, pemerintah hendaknya menyosialisasikan dengan jelas dan menindak secara tegas para pelaku judi. Yang ketiga, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang jelas dan baik. Yang keempat, setiap pelaku judi harus sadar perbuatan dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal solih. Yang kelima, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Dan yang keenam, senantiasa beristighfar dan memohon ampun serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus dari perilaku judi. Selanjutnya, hikmah larangan perilaku judi, yaitu yang pertama, orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diembannya dalam kaitannya dengan Allah maupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata, halal, dan menghasilkan rezeki yang barokah. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Yang keempat, mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri, orang lain, dan penciptanya. Baik, yang terakhir, zina.
Pengertian perilaku zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti hukum syara atau bukan pasangan suami istri. Selanjutnya macam-macam zina, yaitu yang pertama zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Hukum bagi pelaku zina muhsan di dalam hukum Islam adalah rajam. Rajam adalah sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap pelaku zina dengan cara menenggelamkan sebagian tubuh yang bersangkutan ke dalam tanah. Lalu setiap orang yang lewat diminta melemparinya dengan batu-batu sedang sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Selanjutnya nilai negatif perilaku zina, yaitu yang pertama merusak ikatan keluarga dan masyarakat, yang kedua merusak identitas keturunan, dan yang ketiga menimbulkan penyakit. Yang keempat mendapatkan sanksi agama, sosial, dan hukum. Selanjutnya menghindari perilaku zina, yaitu yang pertama, baik laki-laki atau wanita diwajibkan menutup auratnya. Wanita menutupkan kain kerudung ke dadanya dan tidak boleh menampakkan daripadanya perhiasan kecuali kepada muhrimnya yang biasa nampak daripadanya. Yang kedua, tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrim karena pasti pihak ketiganya adalah syaitan. Yang ketiga, tidak bersentuhan anggota badan baik secara langsung atau menyentuh kulit maupun tidak secara langsung atau menyentuh baju. Juga termasuk tidak diperbolehkan bersalaman antara lawan jenis yang bukan muhrim. Yang keempat, tidak mendatangi tempat-tempat maksiat yang disinyalir akan merangsang syahwat atau birahi yang pada gilirannya akan berkeinginan untuk melakukan perbuatan zina. Yang terakhir, menggunakan sarana informasi sebagai tempat untuk mengembangkan wawasan keilmuan. Misalnya, para pengguna internet seharusnya menghindari untuk mengunjungi situs yang menyediakan konten seks bebas, prostitusi, dan sebagainya.